Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang terhormat Kang Yunandar, alhamdulillah yang sudah sama-sama hadir di kesempatan sore hari ini. Tentunya dalam rangka kita di sini akan sama-sama mengikuti sebuah kegiatan yang dimana kegiatan ini sangat penting sekali, yaitu penyebarluasan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 12 tahun 2010 tentang pengolahan sampah di Jawa Barat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan meliputi kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemeriksaan akhir, maka hal ini menjadi sangat penting untuk kita semuanya dapat berdiskusi di sore hari ini. Maka tentunya saya diri sebagai MC akan bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat yaitu penyebarluasan peraturan daerah. Baik, untuk keberkahan acara ini mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan kita bisa semakin bersih dan juga penanganan sampah bisa berkesinambungan dan juga bisa berkelanjutan untuk mewarisi kepada anak cucu kita. Dan juga kita sebagai orang yang beragama mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga semoga acara ini dapat keberkah darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ansur jami'al muslimin wa asakirul muwahhidin wa ahlikil kafarata wa rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dabbir 'adaka 'ada'id wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penyebarluasan peraturan daerah yang insya Allah saya di sini tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh moderator muda kita yaitu Kang Hilmi, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan ibu bapak, teman-teman semuanya, saya di sini Muhammad Hilmi. Insya Allah akan memoderatori sesi kita dalam penyebarluasan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan Perda nomor 12 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jawa Barat. Adapun Bapak Ibu teman-teman sekalian, di depan kita semua ini udah hadir para pembicara atau narasumber kawakan kita semua. Yang pertama ada Bapak Yunandar Ruhyadi Eka Perwira STME atau yang akrab disapa dengan Kang Yunandar atau Kang Yun. Beliau merupakan Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat yang mana membidangi bidang perekonomian. Lalu ada Ibu Dr. Insinyur Prima Mayaning Tias MSI atau yang akrab dengan Ibu Prima, betul ya? Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Lalu ada juga Bapak David Sutasurya selaku Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan atau YPBT.
Baik, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, di sesi kita kali ini akan kita bagi jadi beberapa sesi. Yang pertama nanti ada selayang pandang dari Kang Yunandar selaku DPRD Provinsi Jawa Barat, lalu ada selayang pandang atau pemaparan materi dari Ibu Kadis Lingkungan Hidup, Bu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bu Prima, lalu ada juga pemaparan materi dari Pak David, Direktur Eksekutif YPBB, yang mana nanti dari pemaparan materi tersebut mudah-mudahan jadi pemantik diskusi kita sore hari ini. Lalu yang terakhir kita tutup dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu selayang pandang yang akan disampaikan oleh Kang Yunandar. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, izin sambil berdiri ya, Bu Prima, Pak David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir sore ini. Saya ditemani yang terhormat kolega saya ini, teman diskusi saya, Ibu Dr. Prima, beliau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan sudah cukup lama menjabat, jadi sudah paham masalah terutama urusan yang mau kita bicarakan hari ini soal persampahan. Nah, ini penting sekali karena ini menyangkut hajat hidup setiap orang di Jawa Barat, tidak hanya di Kota Bandung gitu. Yang kedua, Pak David juga terima kasih sudah hadir, beliau akan menjadi pakar di sore ini, dan juga saya berharap sebenarnya semua yang hadir adalah narasumber. Jadi kalau saya bukan pakarnya ya, karena kewajiban anggota dewan adalah mensosialisasikan perda, jadi seharusnya posisi saya hari ini adalah mendengarkan. Cuman sebagai pengantar dari saya, ini tugas dewan, tugas anggota dewan, anggota DPRD Jawa Barat adalah menyusun peraturan daerah. Salah satunya ini peraturan daerah nomor 1 tahun 2016. Kebetulan 2016 saya sudah di DPRD Jawa Barat dan waktu itu juga terlibat dalam memajukan atau mengusulkan program atau mengusulkan pembentukan program perda ini ke DPRD Jawa Barat. Walaupun ini usulnya dari eksekutif, tapi kemudian kami di Badan Pembentukan Perda yang menilai dan kemudian mengharmonisasikan isi dari perda ini sehingga kemudian layak diteruskan untuk menjadi sebuah perda yang disahkan oleh DPRD Jawa Barat. Nah, di dalam perda ini secara garis besarnya sesungguhnya tidak banyak karena ini hanya perda perubahan. Konsep besarnya ada di perda sebelumnya, perda tahun 2010. Namun karena ada perubahan undang-undang di atasnya, itu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka ada kewenangan yang kemudian dialihkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terutama apa? Terutama adalah tempat pembuangan sampah akhir regional. Nanti Bu Prima yang lebih paham soal itu. Intinya adalah bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tanggung jawab dalam perda ini untuk mengelola agar sampah-sampah yang bersumber mulai dari perorangan, dari rumah tangga, dari RT, RW, dari pasar, dari perkantoran, dari kelurahan, dari desa, kabupaten kota, akhirnya berujung di tempat sampah regional. Itu satu konsep yang menurut saya pribadi sesungguhnya sudah ketinggalan zaman begitu. Nanti mungkin teman-teman bisa berdiskusi di sini seperti apa sesungguhnya harusnya kita memandang atau melihat sampah ini. Kita harus punya paradigma yang baru. Itulah sebabnya kita bahas hari ini. Ini adalah untuk apa? Untuk melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah revisi, melakukan sebuah lompatan ke depan agar masalah persampahan ini tidak menjadi masalah, tetapi justru menjadi potensi yang bisa kita manfaatkan bersama, baik secara ekonomi, baik itu untuk misalnya untuk lingkungan hidup ke depan atau bahkan untuk pariwisata mungkin seperti negara-negara maju ya ada beberapa yang bisa memanfaatkan sampah sebagai objek pariwisata. Nah, di dalam perda ini juga kita bisa membahas berbagai usulan apa saja yang bisa kita masukkan. Di perda yang lama misalnya sebenarnya ada kewenangan tidak hanya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga di BUMD. Nah, BUMD Jawa Barat memang tidak ada satupun hari ini yang betul-betul terjun ke masalah persampahan. Ada satu BUMD yang ditunjuk untuk mengurusi tempat sampah regional ini, yaitu Jasa Sarana, tetapi memang kemudian dibentuk satu anak perusahaan baru yang namanya PT Jabar Lestari gitu.
Nah, ini sesuatu yang masih jauh dari harapan. Karena bagi saya pribadi sebagai anggota dewan, bicara BUMD fungsinya tidak hanya mengurus satu hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Karena bisa lebih fleksibel. Contohnya ada BUMD di Jawa Barat yang dia berbisnis, karena BUMD juga badan usaha, berbisnis buka kafe, begitu ya, jualan es batu, bahkan ada yang mengolah berbagai komoditi dari masyarakat. Jadi tidak tertutup kemungkinan BUMD Jawa Barat juga kita kasih tugas. Kita kasih tugas tidak hanya sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, yaitu mengelola tempat regional sampah, tempat sampah regional saja, tetapi juga bisa mulai dari hulu. Nah, selama ini kan kita punya masalah besar di hulu ini. Banyak rumah tangga yang sudah memilah, begitu, mungkin perasaan sendiri, apalagi saya merasa berdosa ini, tiap hari buang sampah, begitu. Sudah dipilah, tapi kemudian oleh tukang sampah disatukan lagi, begitu kan. Ini kan permasalahan yang aneh, tapi sebenarnya harusnya bisa kita pecahkan. Kenapa? Karena tidak ada, kalau dalam istilah bisnis stakeholder yang berfungsi sebagai off-taker-nya, begitu. Off-taker yang kemudian bisa menangkap peluang ini sebagai sesuatu yang potensial dan bisa bahkan bernilai ekonomi. Jadi kalau sudah dipilah, ya artinya sudah pasti harus bisa diolah lebih lanjut untuk sesuatu yang bernilai, begitu. Nah, ini sudah hadir di sini teman-teman dari Ngadaur yang sebenarnya juga saya kira sudah paham menjadi off-taker-nya sampah ini seperti apa. Nah, bahkan di beberapa kota lain, begitu ya, di provinsi lain, sayangnya bukan di Jawa Barat, itu sudah ada contoh yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya di Kota Makassar. Kota Makassar itu sejak tahun 2013 bahkan sudah betul-betul dimasyarakatkan yang namanya bank sampah. Jadi pemerintahnya itu betul-betul menjadikan bank sampah adalah bagian dari strategi mereka untuk mengelola sampah. Sejak tahun 2013 begitu. Dan itu omsetnya itu sampai miliaran per bulan. Jadi sukses besar. Salah satu yang dilakukan oleh mereka terobosannya adalah Bu Prima. Mereka mewajibkan setiap ASN itu menjadi anggota bank sampah. Sehingga akhirnya ya karena sebenarnya role model kita kebanyakan ya, dari birokrasi dari ASN, ya akhirnya masyarakat juga kemudian mengikuti dan juga mulai merasakan manfaatnya seperti apa. Dan ini sebenarnya sesuatu yang mudah untuk dicontoh. Nah, harapan saya sih sebenarnya di Kota Bandung kan sudah banyak bank sampahnya. Tapi sayangnya yang namanya pemerintah kotanya menurut saya masih belum sepenuhnya untuk betul-betul memberikan insentif, betul-betul memberikan apresiasi, betul-betul memfasilitasi bank sampah yang ada. Padahal di masyarakat sudah banyak sekali bank sampah yang bermunculan. Tinggal bagaimana itu betul-betul lebih baik lagi dan punya target yang semakin ditingkatkan, semakin luas. Tidak hanya misalnya yang olah botol plastik saja, tapi sudah bahkan yang organik juga sudah menjadi bagian itu. Kemudian juga contoh lain misalnya di Yogyakarta, di awal tahun ini luar biasa sekali. Pemerintah kota Yogyakarta itu bahkan mereka melarang masyarakatnya untuk membuang sampah anorganik. Nah, kebayang nggak oleh kita di Kota Bandung, ayo namanya di pasien botol plastik, ya kan bingung kayak. Kalau kita di Jogja pasti bingung, ini kemana yang cerah botol plastiknya gitu, ya kan? Itu karena memang masyarakatnya di sana sudah paham. Ini sebuah hal mendasar yang urgent. Sehingga akhirnya wali kotanya menangkap itu sebagai sesuatu yang harus betul-betul dilandasi oleh payung hukum pemerintah begitu. Dan bisa diberlakukan. Sampai hari ini pemerintah kota Yogyakarta, surat edaran wali kotanya mengatakan tidak boleh masyarakat, tidak boleh suatu rumah, suatu keluarga membuang sampah anorganik. Nah, anorganik ini mungkin nanti Pak David bisa menjelaskan atau siapa teman-teman sudah paham ini sebagian. Memang tidak semua berarti anorganik ya. Yang beberapa yang kemudian sudah dipilah dan sebagainya masih menghasilkan sampah, kadang-kadang tidak dikategorikan sebagai anorganik. Anorganik ini adalah sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang, tetapi itu bisa mungkin sampai 40% menyelesaikan permasalahan sampah di satu kota begitu. Dan itu luar biasa menurut saya langkahnya. Bahkan di kota Surabaya misalnya, yang namanya bis kota di sana itu bayarnya pakai botol plastik, ya kan? Itu kan ya kelihatannya remeh banget, tapi ternyata sukses untuk merubah cara pola pikir masyarakat. Yang tadi memandang botol plastik itu kudu dipijel, sekarang dia melihat simpen heula dan kayak naik bus gitu kan. Nah, ini kan gampang-gampang, susah banget ternyata kalau di Kota Bandung gitu. Bagaimana kita melaksanakan? Kita sudah punya busnya, bus Transmetro
Bandung ya, dan Transmetro Pasundan tapi karena rosong gitu kan, boro-boro mau bayar pakai botol plastik digratiskan bae teu aya nu naik kita bus. Nah, ini jadi PR-nya memang berlapis-lapis. Tapi kita tidak boleh menyerah. Saya pribadi ya menjadikan ini satu perjuangan begitu ya. Kumaha carana sampah ini itu kita ubah dari mindsetnya, kita ubah dari paradigmanya, dari kita satu persatu begitu, dari mulai bawah. Bagaimana misalnya kita perjuangkan masuk ke dalam sistem pendidikan mulai dari paling bawah, PAUD misalnya, anak-anak usia TK ini sudah mulai diajak berpikir bagaimana melihat sampah adalah sesuatu yang bermanfaat, melihat sampah adalah sesuatu yang bisa dikelola mandiri, melihat sampah adalah sesuatu bahkan bisa menguntungkan begitu. Sampai kemudian ke SD, ke SMP, saya kira itu perjuangan panjang, tetapi insya Allah kalau kita bersama saling mendukung itu, maka saya yakin bisa. Dan itu bisa masuk salah satunya ke dalam revisi dari peraturan daerah ini. Nah ini maksudnya hari ini sosialisasi atau penyebarluasan peraturan daerah sebenarnya bukan mau menyebarluasan peraturan daerah yang lama, tetapi mau meminta masukan dari teman-teman semua apa yang mesti kita cantumkan dan memang belum ada di dalam peraturan daerah ini. Tapi juga bisa nanti usulan lewat, kebetulan ada, kalau Bu Prima ini kan eksekutif ya, kalau saya DPRD nggak bisa bikin program, tapi kalau beliau bisa membuat program, kalau bisa diusulkan dan itu mungkin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat atau misalnya BUMD Jawa Barat, ya kita usulkan ke beliau, nanti saya dukung dari DPRD sebagai program bersama di Jawa Barat begitu. Insya Allah itu bisa. Dan tentu saja saya sebagai anggota butuh dukungan dari teman-teman semua, tidak hanya hari ini, tapi juga ke depan kita sama-sama bergerak untuk terus menggulirkan yang namanya isu bersama tentang bagaimana memanfaatkan betul sampah di lingkungan kita. Dan itu tidak hanya dengan harus kumpul seperti ini, tapi memanfaatkan media sosial saya kira sudah luar biasa, bisa kita lakukan bersama, apapun kita sharing satu sama lain sehingga nanti itu bisa jadi terus viral begitu. Ini ada ide baru, di sana ada komunitas baru, di sana ada teknologi baru, di sana ada pencapaian baru, di sana ada peluang bisnis baru di sana dan mengolah sampah dan lain sebagainya. Itu harapan saya ke depan. Jadi setelah ini adalah mulai kita membuat satu langkah besar. Bagi saya adalah bagaimana kita merubah peraturan daerah ini menjadi lebih baik dan kemudian kita bersama memviralkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah. Dan hari ini ya saya pribadi juga mencanangkan diri saya bagaimana melihat sampah bukan sesuatu yang harus dibuang, tetapi harus dimanfaatkan, dipikirkan dulu, kemudian bagaimana kita bisa membantu menggunakan sampah untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Saya kira dari saya tidak panjang lebar begitu saja, karena saya bukan pakar tentang lingkungan dan juga pakar tentang sampah. Kebetulan juga komisinya komisi 2, kalau komisi 2 itu ngurusnya ekonomi, jadi saya serempet terus tadi ke ekonomi begitu ya, karena intinya gimana caranya jadi duit, gimana caranya begitu kan. Kalau komisi 2 di situ, jadi tidak jauh dari bagian memikirkan membuka lapangan kerja, bagaimana meningkatkan industri di Jawa Barat, bagaimana meningkatkan perdagangan Jawa Barat, bagaimana dan lain sebagainya intinya. Tetapi ada satu hal lagi Bu Prima, ini titik mungkin kita tidak hanya bisa menjadikan pengolahan sampah ini berkaitan dengan kewenangan, tapi juga bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di masyarakat sendiri. Misalnya masalah perizinan, mungkin kita bisa kaitkan masalah kewajiban atau masalah peluang untuk memanfaatkan sampah dengan perizinan. Pemerintah provinsi punya banyak perizinan begitu ya. Jadi kalau bisa misalnya perizinan tentang membuat tempat usaha ada kaitannya dengan pengolahan sampah, perizinan tentang membangun tempat wisata ada kaitannya dengan sampah begitu. Jadi di situ. Jadi nggak perlu nanti semuanya ditransfer menjadi sesuatu yang harus dibiayai oleh APBD. Tapi bisa jadi memang muncul ya stimulannya atau muncul idenya justru dari masyarakat sendiri. Jadi kita buka seluas-luasnya bagaimana memanfaatkan sampah ini, tidak harus terbatas oleh kewenangan masing-masing pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten kota hingga ke desa misalnya. Tapi kita buka agar masyarakat justru yang berperan lebih banyak dipicu atau di-trigger tadi dan melalui tadi masalah perizinan. Contoh misalnya di Jawa Barat ada program untuk penghijauan. Nah, Pak Gubernur menyebutnya adalah program tanam dan pelihara pohon namanya. Tapi itu dikaitkan dengan
dengan satu kegiatan yang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau ASN naik jabatan, dia harus menyerahkan dan menanam berapa puluh Bu Prima, 20 pohon kalau nggak salah begitu ya. Kemudian orang yang menikah harus menanam dan menyerahkan 5 bibit pohon dan sebagainya. Jadi akhirnya semua masyarakat dilibatkan. Nah saya kira itu bisa kita kaitkan juga dengan sampah ini. Jadi bagaimana caranya setiap orang yang punya kepentingan dengan urusan dengan pemerintah juga dikaitkan dengan bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah. Jadi ide tadi akhirnya menanam pohon di Jawa Barat itu adalah kepentingan semua. Secara tidak sadar masyarakat mulai terbiasa mencari bibit, mencari lahan, kemudian menanamnya seperti apa, nyari tahu pupuknya apa, bagaimana cara memeliharanya, manfaatnya apa, pohonnya bisa berbuah kapan dan lain sebagainya. Itu kita mulai. Itu suatu ide yang bisa kita tiru di masalah persampahan ini. Jadi tanpa harus menunggu pemerintah, pada akhirnya masyarakat juga bergerak, bisa betul-betul memanfaatkan sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, hari ini juga saya berharap ada ide-ide baru yang kemudian kalau saya di DPRD kita masukkan perjuangannya menjadi satu payung hukum, payung yang akan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk bergerak lebih kreatif, bergerak lebih inovatif begitu. Tidak hanya terpaku dengan masalah lama, bahkan dari paradigma kita ubah begitu. Kita bisa masukkan di sini. Jadi teman-teman, hari ini saya undang untuk menjadi pembuat perda begitu ya. Jadi kalau biasanya anggota dewan, nah sekarang teman-teman saya minta idenya kita sama-sama bikin perda berupa poin-poin apa yang bisa kita masukkan untuk revisi perda ini. Insya Allah nanti dengan kerjasama dengan Bu Prima kita bisa rubah perda ini kalau memang kita perlukan untuk membuat yang namanya program pemanfaatan sampah ini jauh lebih baik lagi ke depan. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus untuk pemimpin Anda. Luar biasa pengantar dari payung Anda gitu ya. Jadi intinya dari pengantar tersebut beliau membuka dalam sesi kita pada hari ini untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya untuk memberikan masukan, evaluasi bahkan ide baru, begitu ya. Kita langsung saja ke Ibu Prima. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, sampurasun. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Dina dan Eka Prawira. Alhamdulillah, saya dengan beliau ini sangat appreciate sekali gitu ya Pak ya. Kalau pembahasan eksekutif dengan legislatif sangat kritis sampai hal yang detail, sampai substansi teknis pun beliau menguasai gitu ya. Kita aplaus dulu dong buat beliau. Terima kasih Pak Dina. Kemudian ada Pak David ya, dan rekan-rekan Pak Andi, semua yang ada di sini, dan rekan-rekan saya tercinta di sini ada dari BLH Jawa Barat, ada Pak Rifai, Bu Sandrina, Bu Cisma, dan Bapak Ibu semua, adik-adik semuanya. Senang saya berada di sini gitu ya. Ini kebanyakan mostly kayak kaum milenial gitu ya, untuk tahu bagaimana sih sebenarnya kita yang buang sampah, kemudian yang tahunya kan cuma kalau sampah pembalatak gitu ya, ini salah pemerintah gitu ya. Padahal sebenarnya semua orang berkepentingan untuk itu. Pak Yunanda menyatakan, dan bagaimana sebenarnya kondisi persampahan yang ada di Jawa Barat. Saya mungkin singkat menjelaskan rekan-rekan sekalian berkaitan dengan kita nanti akan membahas. Ini ada masukan nanti buat Bapak gitu ya untuk penyusunan perda. Ada Pak David juga. Saya sedikit membahas poin pembahasan, mereview sedikit tentang implementasi daripada peraturan daerah kita yang sudah ada, gitu ya. Dan kemudian sedikit kewenangan tadi, siapa berbuat apanya, regulasi dan permasalahan kondisi existing sekarang yang sedang terjadi dan apa yang kita lakukan. Agak sedikit mungkin banyak saya lebih fokuskan ke Sarimukti karena kita berada di Kota Bandung, ya dapurnya Bapak juga Kota Bandung, Kota Cimahi, jadi ke Bandung Raya gitu ya. Saya nggak bicara Lombok Nangka dulu, nggak bicara Nambo, nggak bicara Cirebon Raya, nggak bicara Pekapur gitu ya. Fokus kita coba ke Sarimukti ya. Terus Bapak Ibu sekalian, yang ya terus next ya. Silakan ini dibaca gitu ya, tapi paling tidak di sini menggambarkan bagaimana kewenangan pemerintah provinsi memfasilitasi sebenarnya antara kabupaten kota. Namun
tetap di peraturan perundangan, tugas dan kewajiban kabupaten kota itu melakukan pengelolaan dari hulu mestinya sampai hilir. Pun kami yang ada di provinsi itu harusnya memang hanya yang sifatnya residu gitu ya, hanya sifatnya yang terakhir Pak. Jalsada mengamanahkan kebijakan strategi daerah yang sudah dibuat dari Menteri Provinsi Kabupaten Kota dan semua kepala daerah tantangan 30% pengurangan 2025. Nanti saya kasih datanya sampai di mana Kota Bandung bisa mengurangi. 30% 2025, 70% itu penanganan yang di hulu. Kita lihat ya setelah ini ya. Kalau ini adalah tugas-tugas kami, sebenarnya ini tuh kebagian DLH tuh kebagian mengolah sampah regional 2017 Pak Yunandar sebenarnya. Awalnya dikepetin ini ya. Ya next. Nah, di dalam PP 81 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan SSRT, sampah sejenis rumah tangga itu provinsi dapat melakukan, tuh bahasanya juga dapat sebenarnya, melakukan pemrosesan air sampah dan pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. Gimana Cicabe? Halo, nasibnya? Ya, nah, jadi ini sebenarnya lampiran Undang-Undang 23 merefer kita. Kalau kita nangani regional itu sifatnya dapat melakukan, membantu, sifatnya memfasilitasi, tetapi memang kewenangannya ada di sini. Kalau kita sudah ambil kewenangan itu di sini dan kita lakukan, maka itu dengan segala konsekuensi, bagaimana upaya kolaborasinya, gitu ya, bagaimana siapa bertanggung jawab apa di mananya dan bagaimana itu juga harus clear di situ. Ya next. Nah, proses pengolahan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pemotongan. Nah sekarang yang dari sumber ini, pengurangan yang saya sampaikan tadi itu nggak ada. Terlihat data habis slide ini ya, yang cukup mengerikan gitu ya untuk Sarimuki ya, kita lihat. Harusnya pemilahan sumber bisa dilakukan dong teman-teman di kabupaten kota. Kemudian dikumpulkan di situ ada TPS 3R dong, diolah. Harusnya yang organik meter itu bisa dilakukan, dibuang apa, diolah di rumah kita masing-masing. Itu ada loh yang namanya teknologi sederhana, nggak usah yang kayak mabuk-mabuk susah kali ya. Yang Roseda itu loh, yang ada PVC bisa masuk, habis makan, buang sama makan, masukin semua ke situ, nanti dia jadi kompos. Kita bikin beberapa, sampai sini habis bisa muter lagi, bisa dipakai, kan gitu ya. Harusnya sudah di sini. Nah pengangkutan ini harusnya memang yang residu yang kita harapkan. Nah yang di sana urusannya adalah urusan provinsi. Lepas TPA kabupaten kota juga harus ada untuk mengurangi sampah Sarimuki. Coba lihat. Oh belum ke sampah tadi ya. Coba lihat ke sampah tadi dulu, data sampah saya dulu sebelum kita bahas perda ini. Yang itu tekan, yang datanya naik itu kan. Biar ini juga agak membuat sedikit gitu ya. Serta berapa tuh? Coba kembaliin ke ini dulu, backspace dulu. Ya, sebelum saya melihat bagaimana, nah coba jumlah sampah yang masuk ke TPK Sarimukti, lihat nih, mana pengurangan di sini? Sarimukti itu sudah overload 786,44% ibu. Di desain awal dengan 43 hektar itu cuma 1,9 juta ton meter kubik, dan sekarang berapa? 15 juta ton meter kubik. Jadi saya kemarin dapat Kalpataru, saya bilang sama Pak Yunandar, nggak ada yang heboh ya, kita hebat gitu ya. Dapat Wirwasita Tantra nggak ada yang heboh, dapat Green Leadership nggak ada yang heboh, tapi giliran sedikit Sarimukti saja yang sudah overload kondisinya, wow, masuk jadi headline. DLH buang racun di Sungai Citarum, itu enak banget. Botol, gelas diisi cuma segitu, bapak isi dalam satu tong dimasukin, udah kemana-mana kan udah pasti. Nah ini nggak ada, coba deh. Ini yang dari kota Bandung tuh, Pak Yunandar nggak ada yang punya laser point ya, yang biru tuh. Jadi sebenarnya Sarimukti yang terbanyak masuk itu adalah dari yang biru. Coba lihat data ton sampah. Saya kemarin data terakhir ada berapa ya? Januari 2023, 33.000 ton masuk Sarimukti. Februari 35.000, 36.000 ton. Saya nggak tahu nih Abang Pai masih akan ini contohnya ini. Nah ini menggugah sebenarnya siapa bertanggung jawab apabila mana di mana di sini sebenarnya. Saya bukan, ya thank you Pak, terima kasih Kak saya. Oh ini.
Nah, oke. Saya ingin menggugah, nggak ada orang normal lingkungan saling menyalahkan. Itu prinsip saya. Semua harus bertanggung jawab. Maka sebenarnya Perda itu bisa mereview siapa berbuat apanya tadi dengan melihat kondisi existing yang begini. Nah, barusan rame kan di koran, katanya Lindi dari Sayurmukti ke Citarum. Apa yang terjadi tuh Pak? Saya berdiri loh Pak di atas 50 meter sampah, ibu itu kalau metannya meledak udah saya mati di situ kayak Lindi Gajah. Hanya membuktikan bahwa setinggi 50 meter gimana kita mau mengendalikan air aliran Lindi yang kita buat, yang kita alirkan ke IPAL dengan drainase aliran sungai Ciganas yang ke Citarum, kan longsor airnya bercampur di situ. Saya harus ngebuka itu box covernya, harus dibersihin, bikin saluran baru lagi untuk dibuang ke sana. Jadi sebenarnya ini PR semua. Kalau saya harus mempertanggungjawabkan dengan Kemenkumham yang besok akan dipanggil, bisa kita petakan. Mana tanggung jawab teman-teman yang ada di sini? Kalau kita mau begitu ya. Oke. Bapak. Nah, balik lagi. Ya. Jadi bagaimana evaluasi di Perda nomor 1 tahun 2016? Perda nomor 12 tahun 2020 dari 2020. Terima kasih Pak Yunanda di sini yang sangat concern untuk membuat ini. Gunanya ini apa? Sebenarnya kan untuk dilaksanakan. Hari Perda dibuat Perda aja tapi tidak dilaksanakan, tidak ada law enforcement yang memang mengikat kita semua, ini tuh gimana gitu. Ya, habis lebaran kemarin Pak, tiba-tiba tuh banyak banget memang sampahnya. 2 hari teman-teman Kota Bandung tidak mengangkat karena memang saya nggak tahu ya, mungkin yang namanya supirnya katanya juga ada yang berbalik, ada yang belakang itu. Intinya saya data cuma 35 truk Pak, tapi setelah kita buka yang zona 1, 536 truk bisa masuk, kebayang. Berarti kan nggak ada upaya, semua numpuk di jalan. Masyarakat semua teriaknya ini numpuk gimana nih sampah? Gimana teman-teman semuanya? Kalau dibuang ke Sayurmukti semua dengan kayak gini, bisa kita ya? Sayurmukti bahkan habis tuh, 2 tahun 15 hari lagi Sayurmukti tutup, nggak bisa. Alhamdulillah Lombok Nangka kemarin tanggal 14 sudah dibuka, ada konsorsium dari Jepang 2 yang masuk, berarti insya Allah bisa segera kita operasionalkan lah, minimal sudah ada investor yang mau masuk. Ya, next Pak. Nah, oke. Jadi pemerintah daerah, poin perubahan dalam Perda Jabar, teman-teman, wajib menyediakan pembiayaan. Sekarang kita tanya, PUPR punya standar minimal ngolah sampah itu kurang lebih dengan segala konsep teknologinya. Kalau sanitary landfill berapa Bang Pai? 500.000 per ton ya? Kurang lebih itu. Kita berapa di Sayurmukti dong? 50.000. Apa yang saya bisa berbuat dengan 50.000? Dan ada yang masih nunggak, sekarang juga ada yang belum bayar. Semua cemplung beres di kota, di kabupaten apa, cemplung tanggung jawabnya provinsi. Ya, jadi ini harus dibahas sebenarnya. Berapa standar biaya sebagaimana Lombok Nangka? Ini harus ditingkatkan, nggak mungkin saya dengan 50.000 itu. Nah, ada perubahan pasal 10, setiap orang wajib mengurangi timbulan sampah. Oh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kita siapa yang ngadain ini ya? Ada plastik ini harus bertanggung jawab. Kita 1 hari itu 1,5 kilogram di urban. Di rural tuh bisa 0,4 ya, Pak David yang ditindak. Kita tahu dari itu kita lihat dengan pola yang sekarang orang online belanja, plastiknya makin banyak. Coba. Ekoton sudah ngegat pemerintah kita juga semua, Bapak Gubernur semua digugat. Katanya kita mikroplastik dibuang semuanya yang ada di sampah. Aduh, ada di situ. Bukan. Kira-kira ada teman-teman Ekoton. Saya bilang sama teman-teman Ekoton, ya ada cerita lah, mau cari apakah representatif hasil penelitian dan sebagainya. Tapi sebenarnya data itu mau kembali ke kita gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan? Anda sudah beresin sampah yang ada bikin belum? Kalau belum nggak usah ngomong deh, beresin dulu di tempat kita gitu kan, nggak usah nyala-nyalain, semua kita berkepentingan untuk itu. Nah gitu ya. Dalam hal pengelolaan, ini di dalam Perda ini ditambahkan TPPAS. Bagaimana mewujudkan kerjasama daerah. Nah kemarin yang Lombok Nangka curhat sedikit Pak Yunanda, kita sama dewannya masing-masing nih. Wow, awalnya 386.000 itu 70% mereka loh. 30% provinsi. Coba provinsi teh di awal tadi sudah dapat melakukan, dapat itu kan tidak wajib.
walaupun bisa kewenangannya ada. Kemudian TPPAS ini itu harus lewat persetujuan dewan. Awalnya sudah setuju 386.000 untuk Lombok Nangka 70% itu dari kabupaten kota. Udah pada saya mau satu-satu udah semuanya minta maksimal provinsi yang paling besar coba. Akhirnya kami 49% karena maksimal kayak itu nggak akan demikian. Kemampuan fiskal asal mereka karena COVID gitu ya. Jadi concern yang pertama mengolah sampah itu nggak murah, nggak mudah juga gitu kalau masih polanya demikian gitu ya. Karena kalau kita bandingin luar negeri mah jauh ya, mulai dari hilang tidak boleh diambil. Nah, saya akan bikin keluar nanti, mohon maaf izin Pak Yunandar, ada ide tadi persis bagaimana sampah organik nggak bisa kita terima buat TPPAS. Kemarin dengan Pak David kita udah bahas, loh saya dikasih kewenangan di sekarang ini di DLH. DLH tuh masih punya kewenangan mengatur kan di dalam. Mau orang mengatur kan gitu. Dalam artian udah lebih nih 786%. Jadi saya harus membatasi. Nah, tetapi teman-teman kabupaten kota nggak siap. Kalau udah nggak siap, sampahnya beberapa teriak lagi, kan pusing jadinya. Nah itu dia. Next. Nah, bagaimana permasalahan khususnya Sarimukti, optimalisasi tadi yang saya katakan ini sudah kita kerjakan. Keterbatasan kapasitas area penimbunan saya kemarin lagi maksimalkan. Zona itu dibagi 1, 2, 3, 4. Yang tinggi-tinggi 3 sama 4. Yang 2 sudah agak turun, yang 1 karena dia terlalu sudah cukup lama, jadi dia sampahnya sudah menurun dan kita reaktivasi lagi. Masih bisa untuk manuver area yang baru. Saya juga nggak yakin nih, ada berapa bulan ya Bang Pak ya zona 1 itu? 6 bulan. Aduh saya suka sih. Zona 1 itu 6 bulan dengan kita buka kemarin. Perluasan punya 6,3 hektar itu untuk 2 tahun 15 hari. Saya belum melakukan penataan dulu sebelum itu dibuang. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi. Alat berat saya itu rusak kemarin. Alat berat itu Pak Yunandar ternyata dia terkena korosi cepet banget rusaknya. Jadi itu asam. Ya, jadi mempengaruhi kami yang ada di sana. Anggaran untuk operasional sudah barang tentu ya ini semuanya ya. Dan peningkatan kapasitas IPA. Next. Nah, jumlah sampah ini dia. Saya tadi sudah gambarkan. Saya tadi menggambarkan baru tren loh. Ini gambarnya, terima kasih Pak David. Ini data Pak David. Ini yang biru ini harusnya yang masuk di Sarimukti itu gini. Udah kapasitasnya nggak bisa lebih dong. Sekarang semuanya di atas per kabupaten yang ada di sini gitu ya. Ini yang merah ini harusnya. Ini sudah semuanya jadi lebih semuanya. Ya next. Nah coba Kota Bandung. Ini sebenarnya thresholdnya yang tidak boleh lagi masuk. Ini jadi masuk ke kabupaten kota. Udah ada potretnya demikian. Ini 2023. Terima kasih Pak David. Kemarin habis rapat kita masukkan ini. Ya next. Nah, jadi evaluasi jumlah sampah Kota Bandung tuh sudah kelebihan 46,49%. Kemudian Cimahi 15,48%. Kalau saya mau gini ya, SPK yang lalu, walaupun ini SPK ini untuk perhitungan operasional ya, tetapi bisa dong saya bilang, lebih ini nggak deh, kita masukin lagi, tolong dong diberesin di kota, kebayang Bapak Ibu. Kota Bandung itu yang tadinya 1.200 ton per hari, udah naik sekarang 1.316. Ya, bisa cerita nanti ketemunya supaya Bu Prima ngomong gitu kan. Sebenarnya kondisi udah begini. Nah, bagus Kabupaten Bandung masih punya slot. Kabupaten Bandung Barat coba 65,77%, 65,77, padahal masih ada ya Pak yang luasnya dia. Jadi jumlah kita itu semua sudah melampaui target yang dari sisi kuota per kabupaten kota. Ya next. Ya penanganan ya cepat saja lah. Kalau ini mah penanganan yang sudah kita lakukan, silakan Pak. Ya, optimalisasi IPA terus, kemudian peningkatan operasi ini sangat teknis ya. Saya nggak bahas bagaimana, mungkin ada teman-teman TL di sini, bagaimana mengoptimalisasikan IPA itu dari proses kimia, fisika, biologi, ya, dan sebagainya. Ini teknis banget. Ini yang sudah kita lakukan untuk jagain Sungai Citarum gitu. Saya sebagai ketua harian sekretariat Satgas Citarum Pak sebenarnya di sini juga. Jadi makan jeruk gitu namanya. Next.
Pengurangan sampah, nah ini yang harus dilakukan. Silakan nanti saya mohon Pak David memberikan masukan Pak Inandar. Kayaknya perda kita mungkin harus lebih diperbaiki, dikonsenkan ke arah pengurangan sampah dari sumber. Bagaimana membatasi timbulan sampah, pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali. Ada bank sampah, sirkular ekonomi, habis daur apa yang kemarin itu kaitan dengan aplikasi-aplikasi, ada Octopus, ada Smash, ada gini, banyak lah. Ada bank sampah sudah barang tentu gitu ya, 3R, banyak lah, PDU dan sebagainya. Ini tapi tidak efektif kan ya data saya. Next. Kemudian pemilahan dan pengolahan. Nah ini nanti Pak David mungkin menceritakan juga, ini teknis banget lah ya. Nanti bisa waktunya kalau bicara soal sampah berapa kali gitu ya. Tapi ini silakan dibaca masih cara milah, sebenarnya sudah banyak ya. Next. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa sekilas pandang gitu ya tentang persampahan. Tapi ini saya rasa kalau kita buka satu persatu di dalamnya, masih cara milah, bagaimana bikin pola pemilahan, bagaimana sarana prasarana, jadi mengambilnya yang dipisahkan siapa, kemudian pada proses skemanya harus bagaimana sampai masuk ke Sarimuti jadi residu. Panjang bisa ceritanya kita bahas. Tapi paling tidak saya berdiri di sini, hatur nuhun bisa diberi kesempatan dan tolong ini diinformasikan kepada kepada keluarga, ke tetangga gitu ya, kepada RT RW dan seterusnya sampai dengan ke kota untuk semuanya peduli terhadap pengolahan sampah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Ibu Kadis ya. Tapi agar lebih lengkap dan komprehensif itu ya terkait bahasan kita hari ini, mari kita langsung saja dengarkan pemaparan dari Pak David selaku Direktur Eksekutif ITB. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Benda. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Di depannya memang sahabat. Kak Yunandar, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara hari ini dan memang dari dulu saya dan teman-teman di PBB ingin lebih banyak berkenalan dengan anggota DPRD dan ini membuka hari ini untuk bisa berkenalan gitu. Dan nanti kalau kalau dengan DPBB kami Yunandar, kita tidak kerja berbasis proyek, jadi kapan saja kita mau ngobrol, butuh bantuan, silahkan kontak. Di sini ada teman-teman yang duduk di sana. Terus selain dari ada BJBS 2 orang, itu yang banyak di Bandung. Tapi yang sebelah sini ada 2, ada staf PBB, ada Hisyam, ada Ray. Nah, Hisyam ini yang mungkin bisa jadi kontak person nanti kan untuk kita kolaborasi ke depan. Dan saya sangat apresiasi nih ya, bahkan Anda di Komisi 2 tapi concern di pengelolaan sampah ya, Bu Prima ya. Luar biasa sekali dan walaupun dan karena dari ekonomi ya, apakah pengelolaan sampah terkait dengan ekonomi? Sangat terkait dan justru itu yang mungkin salah satu yang perlu kita perkuat. Nanti kalau kita ada kesempatan membuat perda gitu ya, dan dalam naskah akademis itu perlu kita perkuat dan sebetulnya sudah mulai ada kajian-kajian kami Yunandar tentang itu. Sayangnya untuk presentasi sore ini tidak menyiapkan bagian itu, tapi kita bisa bikin diskusi bagaimana pengelolaan sampah terintegrasi kepada sistem ekonomi regional provinsi yang pasti bagaimana bisa membangkitkan ya Pak ya, membangkitkan lapangan kerja, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kita desain dan itu nanti pasti harus terkait dengan tata ruang, RPJMD ya, dokumen-dokumen makro kita ya, yang sehingga saling terkait satu sama lain. Dan nanti bisa di SUMB sekarang ada proyek Bank Dunia, sebetulnya terkait juga dengan kita di sini. Dulu maunya fokus Citarum, kayaknya sekarang jadi ke berbagai tempat di Indonesia. Itu sudah ada tim yang melakukan kajian-kajian soal ini. Jadi kapan-kapan kita bisa ketemu dan ngobrol untuk membangun skenario ke depan, sehingga kalau ada perbaikan perda benar-benar punya manfaat ya semaksimal mungkin untuk perkembangan ekonomi di provinsi Jawa Barat. Nah, untuk yang saya
presentasikan hari ini lebih ke beberapa aspek saja kita review. Tentu saja ini bukan presentasi tentang naskah akademis yang lengkap gitu ya, yang pastinya nanti butuh proses yang lebih panjang, tapi lebih ke beberapa isu kunci gitu ya, yang mungkin bisa dilihat dengan juga yang hadir di sini, karena yang hadir di sini bukan spesialis ya, tapi masyarakat umum gitu kelihatannya. Jadi waktu itu kami siapkan apa-apa saja kira-kira masyarakat yang tidak sehari-hari di pengelolaan sampah bisa melihat gitu ya, apa sih hal penting yang bisa kita perbaiki, perlu kita perbaiki ya, karena pada provinsi ini agak istimewa kan, provinsi ini beda sama kabupaten kota. Dan di Provinsi Jawa Barat ini sudah ada beberapa kajian sebetulnya yang bisa jadi bahan kalau nanti kita membuat naskah akademis. Mulai dari tahun 2018 ada kajian di Perkim, Jurnal Roadmap Pengelolaan Sampah Regional, kemudian dilanjutkan dengan kajian di Bapeda tentang bagaimana membangun integrasi sistem pengelolaan sampah, karena provinsi harus lintas kabupaten kota pastinya kan berpikirnya ya gitu. Kemudian dan di sana sudah mulai ada kajian tentang ekonominya kan, ada di situ ya, kajian Bapeda waktu zaman almarhum Pak Adi. Kemudian yang terakhir tentu saja kajian yang kita sudah mulai coba buat rencana induk pengelolaan sampah regional Metro Bandung yang dilakukan oleh ISUMP, yang moga-moga berlanjut lagi sempat macet dan moga-moga lanjut. Nah, kurang lebih itu sedikit introduksi, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini karena kita bahas perda, pasti kita mulai dari hierarki perundang-undangan ya. Jadi memang kita di sini sebagai rakyat kita merasakan dampak pengelolaan sampah yang katakanlah masih belum baik ya. Dan pada sisi lain, karena ini adalah urusan kepemerintahan, ada hal-hal yang memang kita perlu pahami, dan saya pikir ada baiknya ya rakyat memahami hal-hal yang struktural sehingga bisa tahu kalau bicara dengan pemerintah itu begini gitu ya, yang diminta. Nah, pertama kita tahu di slide sebelumnya bahwa di sini provinsi ini, perda provinsi ini ada di sini ya, di mana kalau kita lihat perda provinsi ada di sini berarti dia harus mengacu ke aturan di atasnya. Nah, jadi dalam kita membuat perda provinsi, mau tidak mau kita harus melihat apa yang ada di undang-undang, peraturan pemerintah gitu ya. Dan pada saat yang di atasnya ini berubah, mau nggak mau perda provinsi berubah, ya kan gitu ya. Dan kita mungkin punya keinginan gitu ya. Kadang-kadang Pak Gubernur juga punya keinginan ya, Bu Primoyo pengen ini, pengen itu gitu ya. Tapi selalu terbentur. Kenapa? Karena regulasi di atasnya tidak membuat keinginan itu bisa dijalankan gitu. Apa boleh buat gitu ya, kita bisa visioner, tapi kita karena di dalam sebuah negara, ya kita tidak bisa lepas dari sistem ini. Ini adalah sistem yang bagus ya untuk kita semua, jadi ada check and balance, ada saling kontrol, sehingga menghindari yang namanya kesewenang-wenangan gitu ya. Jadi yang namanya pimpinan daerah tidak bisa semaunya aja gitu ya, ada yang mengikat. Dan lalu perda provinsi ini harus diacu oleh kabupaten kota. Jadi artinya sebagai pemerintah provinsi kita punya kewenangan untuk menentukan apa yang bisa ada di kabupaten kota, tentu saja melalui apa ruang-ruang kewenangan yang kita punya, gitu ya. Jadi kurang lebih saya mau mencoba membawa ke sana. Jadi karena ini mungkin kalau masyarakat mengikuti presentasi tentang perda kabupaten kota mungkin lebih mudah relate ya. Tapi kalau provinsi ini agak tricky karena kita ada di tengah-tengah ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh provinsi sehingga bisa menjadi intervensi kebijakan yang bisa merubah sistem di kabupaten kota yang punya kewenangan-kewenangannya sendiri di jaminan otonomi daerah gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana perda pengelolaan sampah kita saat ini ya. Jadi ya, kita punya perda yang dibangun di tahun 2010, dibuat tahun 2010, kemudian diupdate tahun 2016, sudah cukup lama gitu ya. Sehingga waktu itu waktu Kang Yunandar, saya dapat cerita ya, Kang Yunandar lihat ini 2016, berarti baiknya kita berpikirnya review ya sekarang gitu.
berpikir ke depan lah gitu. Apa yang perlu kita perbaiki? Ya kita lihat sekarang di sini kita punya bahwa yang ada sekarang di Provinsi Jawa Barat adalah Perda 12 tahun 2010 dan Perda nomor 1 tahun 2016 gitu ya. Nah, Perda Provinsi Jawa Barat ini sebetulnya ada beberapa poin di sini yang saya ingin angkat untuk kita berbangga ya dengan Provinsi Jawa Barat ya. Apa yang bisa kita banggakan dari Perda yang sudah ada di sini ya? Bahkan pada tahun 2010 sudah ada yang namanya pengelolaan sampah regional. Dan itu sebetulnya Provinsi Jawa Barat adalah provinsi pertama yang punya ide regional, yang kemudian diadopsi oleh undang-undang pemerintah daerah, sehingga sekarang kata regional menjadi menyeluruh gitu ya. Dan dari sisi sistem kelembagaan dan lain sebagainya, Bu Prima Provinsi Jawa Barat setahu saya adalah yang paling maju gitu ya, punya UPTD regional dan lain sebagainya. Kalau bicara di SWP ya, teman-teman di SWP itu bicara dengan Bali, dengan yang lain, masih pada denial gitu bahwa provinsi itu punya peran gitu. Jadi justru kita harus bangga ya bahwa kita udah visioner nih, bahwa ada peran regional. Pengelolaan sampah itu, nature-nya apalagi di kawasan metropolitan itu lintas. Yang buang sampah di kota Bandung bukan hanya orang Bandung saja, ya kan? Gitu. Sampahnya dibuang keluar kota Bandung, artinya lintas. Mau tidak mau di sini provinsi harus berperan, gitu ya. Kota Bandung itu punya 900 ton sampah organik ya. Ini bisnisnya Bapak ini. 900 ton sampah organik. Apakah bisa diolah semua di kota Bandung? Enggak mungkin. Gitu. Mau tidak mau kita harus, kota Bandung harus minjem beberapa kali tempat lain gitu. Ya kerjasama dengan kabupaten berkelan dan sebagainya. Bagaimana skemanya itu PR kita gitu ya. Dan lagi kami menganggap bagaimana skema tadi bisa menjadi sebuah konsep sirkular ekonomi regional yang benar-benar terinteraksi dengan konsep pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Itu yang sebenarnya sudah mulai kita kaji kami menganggap gitu ya. Walaupun masih basic karena kami orang pengelolaan sampah, perlu bicara dengan ahli-ahli ekonomi pembangunan. Nah, lalu satu fakta lain adalah sejak dibangun di tahun 2010 ini ya, dibuat tahun 2010 sudah ada aturan-aturan baru PP 81 2012, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sana ada beberapa hal baru tentang pengelolaan sampah yang sudah mulai disinggung oleh Bu Prima tadi dan sudah mulai coba diadopsi di Perda nomor 1 tahun 2016. Dan yang terbaru ada namanya PP nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Sayangnya ini munculnya telat banget nih. Perda undang-undangnya 2008, PP-nya keluar tahun 2020. Inilah masalah pemerintah pusat yang lambat kerjaannya. Sehingga kita di daerah sering jadi bingung, ada soal-soal hukum. Seperti lanjut lagi, sekarang kita lihat. Oh, kurang jelas ya? Oh, mati. Saya nggak sadar. Kedengeran tapi ya suaranya. Oke. Kita sekarang mau bahas beberapa isu strategis ya. Beberapa isu strategis saja yang moga-moga bisa menjadi bahan diskusi. Sekali lagi ini bukan satu hal yang lengkap gitu ya. Bukan satu hal yang lengkap gitu. Pertama, satu isu adalah bahwa kalau kita tanya ya, kita bertanya begini, kita sudah punya Perda tahun 2010, tapi kok pengelolaan sampah kita masih gini-gini aja gitu kan ya, pertanyaan rakyat ya gitu. Satu, pada tahun 2010, sebetulnya di Perda tahun 2010 ada mandat yang harus dibuat menjadi peraturan-peraturan gubernur. Yang sayangnya peraturan gubernurnya belum ada gitu ya. Nah ini mungkin nanti pengawasan dari DPRD ya tentang ini. Cuman ini udah kadaluarsa banget ya, kita harus nunggu lah, lebih baik menunggu Perda yang baru gitu ya. Udah berapa kadis LH ya Bu Prima ya? Sebelum Bu Prima nih dari 2010 tidak ada yang melaksanakan menurunkan ini ya gitu. Oke, saya nggak akan baca satu-satu ya, tapi intinya cukup banyak pergub yang sudah dimandatkan yang belum diatur. Ya, jadi mungkin sambil ngobrol aja. Jadi
sudah ada PP 81 2012 yang kalau saya lihat drafting tahun 2010 ya, sepertinya PP 81 2012 juga banyak belajar dari Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2010 gitu ya. Jadi itu juga kita pantas berbangga juga ya. Namun ada beberapa hal, nanti kita bisa tunggu slide-nya, ada beberapa hal yang diamanatkan di PP 81 2012 yang perlu pendetilan lebih jauh ya. Karena begini, banyak dari dari perda kita yang masih bersifat copy and paste dari undang-undang. Padahal seharusnya perda itu mengatur lebih detail kan, ya, mengatur lebih operasional bagaimana Provinsi Jawa Barat menjalankan perda tersebut sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan kondisi Jawa Barat ya, dan visi Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi itu yang menjadi PR ya. Nah ini beberapa contoh saja yang perlu lebih didetailkan dan karena di PP 81 itu sudah lebih detail dan kita harus lebih mendetailkan lagi tentang perencanaan pengelolaan sampah ya, di mana di PP 81 selain mengikuti undang-undang ada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, ada juga permintaan untuk membuat perencanaan induk gitu. Karena itu kenapa ISBMP mencoba membuat rencana induk pengelolaan sampah regional Metro Bandung, dan ini adalah sebetulnya kajian rencana induk regional pertama di Indonesia sebetulnya yang Metro Bandung itu. Lalu ada tata cara pengurangan penanganan, ini banyak pendetilan di mana kita harus membangun rinciannya bagaimana kita mau melaksanakan. Nah, ini nanti kita coba bahas lebih jauh ya. Untuk bisa membahas lebih jauh sebelumnya kita harus masuk ke sini dulu. Silakan. Jadi kita harus masuk ke, tadi saya sudah gambarkan provinsi itu ini beda sama kabupaten kota gitu ya. Cara kita mengkonstruksi regulasi harus beda karena kita tuh posisinya di tengah-tengah ya antara pusat dan daerah. Kita nggak bisa intervensi langsung ke rumah tangga untuk minta milah dong gitu ya. Itu tugas kabupaten kota gitu. Udah pasti nggak bisa gitu. Kita harus mengatur supaya itu terjadi melalui cara provinsi gitu ya, sesuai kewenangan. Oke, lanjut. Nah ini beberapa gambaran di undang-undang kita sudah ada pembagian kewenangan, pusat apa, provinsi apa, kabupaten kota apa. Di sini sudah kelihatan ya bahwa provinsi itu perannya lintas ya, bagaimana memfasilitasi kerjasama antar daerah. Nah kita harus pintar-pintar mendetailkan regulasi peran ini sehingga kita bisa membuat kinerja pengelolaan sampah di kabupaten kota itu meningkat. Bagaimana caranya? Konstruksi regulasi harus kita buat gitu ya. Melakukan pembinaan pengawasan kinerja. Nah, artinya itulah salah satu peran kita ya, kita melakukan pengawasan kepada kabupaten kota. Sebelum bisa melakukan pengawasan, kita harus bilang sama kabupaten kota tugas dia apa. Dan yang kedua, istilah orang manajemen KPI-nya apa gitu ya. Nah, seperti itu harus jelas di perda kita. Dan disepakati dengan kabupaten kota, mereka harus paham dan mereka harus membuat perda yang melaksanakan perda provinsi. Harusnya gitu kan ya, peran dari kabupaten kota. Nah, oke, lanjut. Nah di sini ini kita sudah punya undang-undang baru tentang yang disebut undang-undang pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pemerintah daerah ya. Nah di sini kita lihat di dalam undang-undang ini pengelolaan sampah ternyata dipecah dua nih ke dalam dua bidang gitu ya. Nah ini yang bikin bingung, yang bikin susah sebetulnya. Tapi mau nggak mau kita harus ikut gitu ya. Yaitu sebagian di bidang lingkungan hidup, sebagian di bidang penataan ruang gitu istilahnya. PU ya, kalau bahasa gampangnya PU gitu ya. Nah di bidang lingkungan hidup bagiannya Bu Prima itu mengurusi urusan pengelolaan sampah TPA TPST regional gitu ya. Sedangkan di penataan ruang ini bicara sistem gitu ya. Sebetulnya ini kan entah kenapa di Undang-Undang 23 ini
Jadi seperti ini, kalau sesuai kajian sebetulnya terbalik. Peran Bu Prima harusnya bicara sistem, peran TPA harusnya di PU gitu. Nah ini yang jadi kebingungan di seluruh Indonesia ini, dan bukan di kita aja. Dan ini bikin repot ya. Anggaran Bu Prima habis untuk pengelolaan sampah. Berapa persen Bu anggaran pengelolaan sampah? Hampir 70%. Hampir 70%. Gimana Bu Prima bisa ngawasin industri? Misalnya polusi pencemaran air, nggak punya duit lagi dia, gitu. Sama di kabupaten kota pun, duit dinas lingkungan hidup habis untuk pengelolaan sampah, gitu. Nah ini PR ya. Kita nggak tahu ya. Kita sekarang lagi advokasi nih kan untuk ini dirubah, gitu ya. Tapi orang Kemendagri masih biasalah, gitu ya. Masih defensif, gitu. Masih jaim gitu ya, bahasanya masih jaim. Nah, harusnya ada perubahan bagian ini sehingga ada kejelasan. Tapi kita bicara dulu, yang penting adalah provinsi ngurus TPA TPC regional dan sistem gitu ya. Oke, lanjut. Ini jadi saya cuma mau kasih lihat ya, Bapak Ibu semua, kenapa di Provinsi Jawa Barat jadi susah gitu ya, dan juga untuk mungkin bisa didiskusikan dengan provinsi. Bu Prima mungkin bisa juga didiskusikan lagi dengan provinsi ya, karena gini, untuk pasca Undang-Undang 23 itu kan dibuat istilah kita bahasa awamnya Pergub SOTK ya, yang bicara dinas-dinasnya apa aja gitu ya. Masalahnya adalah gini, sebetulnya kan kita berharap paling tidak dengan dibagi dua, anggaran pengelolaan sampah itu bisa dibagi dua juga ke dua dinas, sehingga Bu Prima tuh nggak keberatan, nggak terlalu habis duitnya gitu ya, bisa ngurus yang lain gitu ya, banyak urusannya Bu Prima nih. Pengelolaan sampah itu cuma bagian kecil untuk Bu Prima tuh. Nah, lalu tapi masalahnya ini kalau kita lihat di Undang-Undang 23 ya, ini tuh sub urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampah itu adanya, gitu. Dan sebetulnya bidang persampahan di pekerjaan umum ini saya ulang ya. Bidang persampahan ini harusnya ada di bawah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, gitu ya. Tapi kita lihat di Pergub ini tidak ada bidang PU di sini. Jadi nggak ada bidang ke-PU-an. Akibatnya sekarang praktis ya, yang menganggarkan pengelolaan sampah hanya Dinas Lingkungan Hidup, gitu. Di Perkim hanya bisa kecil. Kenapa? Karena Perkim itu buat seksi pengelolaan sampah itu nggak ada dasarnya, Pak. Karena dia bukan PU Perkim itu, gitu. Di kita cuma langsung adanya Bina Marga, Perkim, SDA. Tidak ada yang namanya PU. Jadi secara nomenklatur anggaran nggak ada dasarnya, gitu. Padahal Kemendagri sudah mengatur, mau membantu dengan membuat nomenklatur sehingga beban anggaran bisa dibagi dua antara PU dan kabupaten kota. Jadi nanti untuk teman-teman yang di kabupaten kota kalau ada masalah anggaran, kita harus bilang kepada kepala daerah masing-masing, bagi dua, jangan ke daerah aja, tapi juga ke PU. Gitu. Nah itu yang harus dilakukan. PU itu bisa membangun infrastruktur, bisa bikin TPA tuh harusnya anggarannya dari PU, harusnya ya. Gitu. Jadi kita bisa bagi Bu Prima di ini ya. Investasi uang untuk konstruksi itu di PU bukan di LH. LH itu cukup operasional, itu pun udah gede sebetulnya. Oke, lanjut. Itu masalah satu, kenapa nggak beres-beres nih ya, anggarannya susah gitu. Nah lanjut aja. Nah lalu ini ada masalah lain dari sisi anggaran. Ini yang sering jadi perdebatan ya di ini ya, antara Bu Prima dengan Pak Sudarto. Tapi kenyataannya begini Bu, aturannya ini memang masalahnya di situ ya, secara yuridis ya, bahwa kita memang dari sisi anggaran, kalau yang namanya kewenangan gitu ya, ini harusnya memang kita berbagi. Nanti di Selasa yang terakhir juga akan dikasih lihat lagi ya, bahwa kita harusnya membagi bahwa kabupaten kota itu mengurusi pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan sampai ke pengangkutan ke TPA gitu ya. TPA dan TPST regional itu provinsi gitu ya.
Nah, masing-masing seharusnya membiayainya dengan APBD-nya masing-masing. Nanti saya kasih lihat kenapa ada urgensi itu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Aduh, keinjak lagi, sorry. Nyala lagi. Nah, ini penjelasannya. Saya nggak akan baca pasal-pasal, tapi kurang lebih adalah sebenarnya sudah ada PP tentang pengelolaan keuangan daerah yang harus kita acu, di mana di PP itu menyatakan bahwa kewenangan-kewenangan ini harusnya dijalankan oleh yang berwenang, dianggarkan, dibiayai oleh yang berwenang, gitu ya. Artinya TPA, TPSD regional itu memang seharusnya dianggarkan oleh ini Kang Yunan, dianggarkan oleh provinsi 100% seharusnya. Jadi kalau di dalam PP ini nyebutnya bukan provinsi mensubsidi Bu Prima, tapi kalau di PP ini bilang kalau kabupaten kota berperan serta mendanai itu namanya bantuan keuangan dari kabupaten kota. Dan bantuan keuangan ini disebutnya adalah bisa dianggarkan oleh kabupaten kota setelah tanggung jawabnya terlaksana sepenuhnya. Nah, kita nanti saya akan kasih lihat bagaimana kabupaten kota PR-nya untuk menjalankan tanggung jawabnya segede apa ya. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini sekali lagi yang hanya sudah dijelaskan Bu Prima ya, bahwa provinsi sebetulnya sudah melangkah maju, tinggal memperbaiki ya tadi ya anggaran dan lain sebagainya ya. Tapi dari sisi kelembagaan sudah ada kejelasan di provinsi. Bagaimana dijalankan? 2010 saja sudah bagus, apalagi 2016. Ya, jadi kita udah maju lah soal kelembagaan. Tinggal dilaksanakan. Paling PR-nya adalah gimana supaya sekarang kan kita cuma punya satu UPTD ngurus satu Jawa Barat. Itu dari sisi desain kelembagaan tidak realistis. Harusnya setiap regional punya UPTD masing-masing. Kasihan Bu Prima Pak Awis ngurus semuanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kenapa pembagian peran penting? Saya ingin jelaskan ya. Ini memang masalah yang kita perlu memandang pengelolaan sampah itu masalah bersama, lalu kita bagi-bagi tugas, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Kita lihat ini hasil kajian ISWMP tentang cakupan layanan yang ada. Kita kan ingin menuju Bu Prima tahun 2025, dan ini juga kalau kabupaten kota berhasil, provinsi juga akan dianggap berhasil kan. Jadi ini makanya urusan sama-sama nih, kita harus berstrategi bareng gitu ya, provinsi dan kabupaten kota. Kita bisa lihat ini yang merah-merah. Yang merah-merah ini adalah daerah yang sama sekali belum ada pengumpulan. Makanya saya kalau di Satgas Citarum, kalau orang heboh ada sampah masuk sungai, ya saya bilang, kenapa kita harus heran? Tingkat pengumpulannya seperti ini kok. Ini Lembang, lihat ya, Lembang ini kan belum ada sama sekali. Jadi ya jangan harap ya bisa sampah di sungai itu bisa selesai. Terus Kota Bandung pun warnanya masih kuning-kuning begini, artinya apa? Masih banyak yang bocor. Ini pengelola RW mungkin tahu. Lanjut. Aduh, saya harus ngebut ya. Maaf nih, saya kalau ngomong suka kepancing. Ya inilah kondisinya ya. Jadi di kita ada kesenjangan antara kota dan kabupaten. Jadi kabupaten itu PR-nya banyak sekali untuk mencapai 100%. Lanjut. Bayangkan ya, ini Jawa Barat nih. Sebagian besar Jawa Barat itu masih di bawah 50%. Artinya apa? Kabupaten kota itu untuk bisa mencapai 100% agar sampah itu bisa terkelola semua, mereka masih harus tingkatin anggaran beberapa kali lipat. Apalagi kalau mereka harus bayar lagi ke TPA gitu, nggak akan sanggup. Karena itu di undang-undang pemerintah daerah dibagi-bagi kewenangan dan penganggarannya. Gitu. Lanjut. Ini sebetulnya cerita bahwa kabupaten kota di Metro Bandung sudah membuat master plan, tapi master plan-nya nggak ada yang jalan. Kenapa? Karena nggak ada duitnya gitu. Lanjut. Nah, yang harus beberapa hal kunci ya. Contoh saja ya, bagaimana kita di provinsi bisa melakukan intervensi kondisi tadi. Satu yang tadi saya sudah katakan adalah seandainya provinsi bantu ya, artinya fokus ya melaksanakan pengelolaan TPA regional dengan anggaran provinsi, maka kabupaten kota bisa kita push untuk
melakukan pengumpulan 100% sehingga nggak ada yang merah lagi. Mereka juga punya PR besar untuk pemilahan, pengolahan, ya kan? Itu kan semua PR-nya besar, gitu. Kabupaten kota anggarannya lebih kecil dari provinsi, gitu kan? Jadi pasti berat buat mereka, gitu ya. Nah, itu satu. Tapi ya, setelah kita seandainya kita bikin cerita sedikit, seandainya provinsi sudah membantu, ya, dengan bilang bahwa sudah mengambil perannya. Oke, saya anggarkan TPA regional. Kalau ngirim ke TPA regional gratis, tapi ada syarat, gitu. Gratis bersyarat, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa dia seenaknya kayak sekarang yang dikasih lihat Bu Prima tadi, kabupaten kota ngirim aja begitu. Ya, itu yang nggak bisa berlaku lagi. Kalau provinsi mendanai, kabupaten kota juga harus mendanai di kewenangan masing-masing. Kita bagi peran, gitu ya. Pertama, ya. Saya mungkin mulai dari yang bawah, yang tengah dulu ya, karena yang lagi kita dibahas Bu Prima. Sampah yang dikirim ke TPA, provinsi berhak dengan kewenangannya untuk mewajibkan yang dikirim hanya residu. Artinya dengan kita bilang, oke, boleh kirim ke TPA regional residu gratis, tapi kita hanya menerima residu ya. Harus terpilah, nggak boleh ada sampah organik karena sampah organik diurus sama beliau. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Berhak provinsi untuk mengatur, gitu. Yang berikutnya, provinsi bisa membantu untuk pengolahan sampah organik. Nah, kalau yang ini bentuknya kerjasama antar daerah, baru formatnya mirip seperti yang Sarimukti sekarang. Provinsi yang mengoperasikan biayanya dari kabupaten kota. Karena tadi ya kita lihat di slide berikutnya ya, di peta. Ini kondisi Jawa Barat nih. Jawa Barat itu punya aglomerasi kota nih 1, 2, 3, 4 ya. Ini nggak akan jalan, mereka nggak akan bisa mengelola sampah organiknya sendiri di wilayahnya. Ini harus dibantu, makanya sebetulnya provinsi sudah punya yang namanya TPA regional ya, berimanya sudah dibangun region-region. Tapi yang dibantu bukan hanya TPA saja, tapi juga TPST dengan format kerjasama antar daerah. Beda lagi nanti. Nah, balik sedikit ke slide yang tadi ya. Ada satu lagi yang perlu dibantu sama provinsi karena sifat lintas daerah adalah pembatasan timbulan. Pembatasan timbulan itu adalah dimana contohnya supaya kalau kita datang ke restoran nggak dikasih begini, ke hotel nggak dikasih gini lagi. Dikasihnya di gelas, gitu ya. Pelarangan kantong plastik yang sudah berjalan, itu hambatannya Bapak Ibu, Kang Yunanda, Bu Prima. Hambatan sebetulnya gini. Kalau saya bicara ya, kita bicara dengan para retail ya, ini perusahaan misalnya yang gede-gede ya, Alfamart, Indomart, apalagi ya, Jogja gitu ya. Mereka siap loh untuk menghentikan, siap. Tapi dalam melaksanakan mereka bingung. Kenapa? Karena masyarakat, misalnya di daerah perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, itu nyingcet sedikit udah aturannya beda. Harusnya kan kompak semua, secara semuanya dilarang, sehingga kemanapun dilarang gitu. Aturannya sama, jangan sampai kita jadi turis ke puncak itu aturannya udah beda lagi, bingung rakyat Jawa Barat gitu ya. Nah, dalam hal inilah kita perlu pembatasan timbulan atau aturan batas timbulan yang skalanya provinsi gitu. Dan ini harus diatur di Perda gitu. Beda saat di Bali diatur di Pergub, itu sebetulnya nggak akan bisa. Harus diatur di Perda karena mengatur kabupaten kota. Oke, mungkin ini slide terakhir ya. Nah, ini kalau kita kaji implementasi dari undang-undang pemerintah daerah, pembagiannya seperti ini. Dan ini seharusnya ada di Perda, gitu ya. Perda kita mengatur kabupaten kota perannya apa, regional perannya apa, dengan anggaran masing-masing atau skema tertentu, misalnya TPST. Tentang pengolahan dan TPST pengolahan misalnya ya, itu dengan anggaran lain. Jadi skema-skema anggarannya harus dibeda-bedakan sesuai dengan regulasi nasional. Lanjut, ini slide terakhir. Ada satu lagi tentang sampah spesifik. Ya, sampah spesifik itu
semua sampah yang bukan dihasilkan sehari-hari termasuk yang ada. Kalau ada event, itu sampah spesifik. Kalau ada bencana, itu sampah spesifik. Sampah yang gede-gede ya, berangkal dan lemari es kulkas. Di Citarum kan suka ada yang ini, suka ada kasur juga. Itu sampah ukuran besar, itu harus ada aturan yang beda. Dan provinsi juga perlu mengatur semua ini yang sifatnya lintas. Yang sifatnya lintas, kan ada event yang lintas, ada bencana alam yang lintas kabupaten kota ya. Ini harus kita harus atur. Ya mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan, semoga nggak bosan. Luar biasa. Saya kira pemahaman kita sudah cukup lengkap dan komprehensif gitu ya setelah kita mendengarkan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Nah, maka dengan bekal materi tadi dari ketiga narasumber yang telah dipaparkan, maka kita buka sesi diskusi. Saya buka untuk 2 orang pertama. Mangga. Siapa? Ibu ini satu sama bapak. Terima kasih, saya datang ke sini karena diundang oleh Pak Ari. Saya sendiri dari Unpad. Ya, kebetulan kalau misalnya dari Sarimukti saya bukan di Sarimukti dari tahun berapa gitu ya. Dari 2002 karena masih karena banyak mahasiswa S1 juga penelitiannya sama. Jadi kalau saya lihat dari tadi yang dipaparkan itu baru pada peraturan daerah anggaran, tapi saya tidak melihat solving problem di sini. Kemudian intervensi apa dari kan sampai itu dari mulai rumah tangga sampai ke TPA. Itu saya tidak melihat adanya intervensi teknologi maupun sosial di sini. Ya. Contohnya begini, kita kan di rumah bermilah sampah. Saya ini KKN-nya itu pemilah sampah ya Pak. KKN di Unpad itu saya pemilah sampah dari berapa kali ya. Jadi bikin ekoenergi, bikin kompos itu KKN. Soalnya apa? Saya merasa perlu menggenerasikan atau memberikan internalisasi bahwa ini bukan urusan pemerintah, ini urusan daerah. Jadi mahasiswa kalau perlu dari tingkat SD lah belajar pemilahan sampah gitu ya, gitu. Itu harus masuk ke dalam kurikulum, harus masuk ke dalam mungkin kuliah-kuliah yang sifatnya sosial gitu ya. Kan KKN ada, kita tuh ada TPB atau apa di bidang kita. Harusnya masuk kurikulum itu bahwa gitu. Nah kalau kita lihat di negara luar, contohnya di Jepang, saya suka perhatiin yang mengolah sampah tuh kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka aktif gitu ya. Kalau di kita mah pengajian, arisan di sana mah mengambil sampah, membereskan sampah gitu. Mereka punya happy dengan merasa masih punya tanggung jawab sosial, masih merasa berguna gitu ya kalau di Jepang. Nah, jadi gini, kalau di Jepang saya lihat itu sampah emang udah dipilah, tapi pengambilan dibedain Pak, dan mereka nggak alergi sama yang namanya plastik. Jadi kalau menurut saya, coba deh, ini dia udah dipilah nih di rumah, sama tukang sampah di sana. Nah, gimana kalau misalnya sampah organik diambil hari Senin, sampah plastik diambil hari Rabu, sampah kaleng diambil hari Sabtu, gitu loh. Jadi orang tuh akan, aduh nih nanti nunggu hari Senin sampah organik udah dipisahin karena si petugas sampah akan tegas, saya nggak mau ngambil ini karena kamu nyampurin. Nah jadi yang harus itu tukang sampah kan. Nah jadi betul loh, itu tukang sampah harus dididik. Itu kalau bukannya kita ya Simba yang duduk dididik mah Simba, si ART, si tukang sampah yang harus dididik mah diedukasi gitu. Nah itu mungkin pemerluan anggaran ya, pelatihan terus ya itu. Jadi
kalau di luar negeri itu sampah itu diambilnya beda-beda harinya. Dengan demikian kita juga akan terbiasa untuk memilah sampah dari awal, karena kalau misalnya dicampurkan mereka nggak mau ambil. Terus di plastik-plastik itu lah di sana, tapi warnanya beda-beda. Mungkin yang sampah organik warnanya kuning, yang sampah kaleng warnanya biru, yang sampah gelas warnanya lain lagi. Jadi mereka udah seperti itu, dan mereka punya gawang. Jadi kayak misalnya tempat untuk, jadi nggak terlalu banyak Pak. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak memerlukan tempat yang gede banget untuk langsung semua sampah, kan hari Senin dia diambil hari Senin, dan itu dibatasi sampai jam 12 siang. Kesananya kamu nggak akan diambil gitu. Nah kalau di sana tuh gitu ya. Terus jadi itu intervensi seperti itu yang barangkali bisa mengurangi beban dari pemerintah dalam hal ini mungkin dulu jadi dari awal. Nah itu cobalah masukin ke dalam gitu ya, intervensi seperti itu gitu. Terus juga masyarakat akan terdidik Pak dengan sendirinya, karena orang yang tukang sampah nggak mau buat jadi satu gitu. Nah kemudian itu dengan demikian sirkular ekonomi akan jalan, karena tukang plastiknya akan seimbang kalau dia bilang ya kan. Nah kemudian jadi travel itu sekarang dengan mudahnya tol, mereka nggak berkunjung ke Bandung, mereka bypass langsung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Batu. Kita melakukan roadshow, ngobrol, diskusi, kenapa tidak datang ke Bandung? 3 alasan utama. 1, Bandung dan Jawa Barat itu naik motor. Dulu kita banyak sekali wisatawan asal Belanda yang mereka sengaja spending time sampai 1 bulan di Jawa Barat, di Indonesia, road trip Jawa, kemudian Puncak gitu ya, maksudnya turun Jakarta, Puncak, Bandung, Garut, kemudian Jogja dan lain sebagainya. Sekarang destinasi Jawa Barat sudah dicoret Pak, karena semua travel sudah bilang tidak nyaman jalan dari Puncak, Gunung Mas dan segala macam. Sarikset, itu satu. Yang kedua, wisatawan kita yang kemudian datang sekarang ini wisatawan yang awalnya nggak pernah datang ke Bandung. Jadi sekarang ini kayak misalnya di tempat saya di Saung-Bujuk, tiba-tiba banyak sekali dari Jawa Tengah, Jawa Timur pengunjung. Karena biasanya mereka tuh travel itu ke wilayah timur, ke Bali Kelompok. Ketika sekarang tol itu mudah, mereka ke Bandung. Tapi yang khawatirnya rata-rata mereka kapok. Soal masalah sampah ini kita ada isunya masalah parkir, itu hal lain lagi, masalah japremnya, masalah punglitnya sangat kaya sekali. Parkir bus di Bandung ini teh parkir bus termahal di Indonesia. Kemarin sampai ada tour guide komplain ke saya, kan gila saya harus bayar sampai 500.000 satu bus gitu. Dan itu di dekat-dekat sini. Tapi itu masalah lain, saya akan fokus ke masalah sampah. Nah sehingga saya melihat sampah ini dalam middle term dan long term akan kita jadi masalah kita bersama. Nah yang saya khawatirkan Bapak Ibu dan teman-teman, kalau tadi saya lihat paparan Ibu Prima begitu mengkhawatirkan yang sampah di Jawa Barat, di kota Bandung, kan harusnya kita keluar dari tempat ini nggak bisa tidur. Harusnya teh semua se-Jawa Barat ini teh hariwangnya, karena ini teh hajat hidup kita dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Tapi kok publik kita teh masih biasa-biasa aja gitu. Seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang yang perlu dikhawatirkan bahwa itu teh akan solve dengan sendirinya. Nah ini salah satu concern saya sebetulnya yang harus kita amati dan kita pikirkan bersama. Ada fenomena yang menarik Pak, 1 bulan yang lalu, kalau teman-teman udah di sini punya Instagram, pada ikutin Pandawara ini deh. Nah, bagaimana gerakan sosial si 5 orang pemuda ini datang ke Lebak kalau nggak salah, terus dia hanya posting, guys, saya liburan di pantai terkotor se-Indonesia, cepret, terus tiba-tiba ratusan ribu orang datang sampai Bupati nanti datang sendiri dan akhirnya dalam waktu seminggu bersih. Konteks gerakan sosial. Nah, satu saya melihat bagaimana peranan media sosial kita bekerja ya Bu. Tapi yang kedua yang saya khawatirkan, ini kan berarti kegagalan pemerintah itu. Kan harusnya itu pemerintah hadir di dunia, nggak harus apa-apa diviralkan gitu ya. Aldi Taher bikin Messi datang gitu misalnya. Apakah kita perlu undang Aldi Taher bikin lagu tentang sampah misalnya?
tentang di Kota Bandung, biar kita menjadi concern kita bersama. Artinya apa? Artinya saya menyikapi, karena mungkin wilayah saya di sana, perlunya sebuah pendekatan kebudayaan. Bagi saya, sampah ini kan refleksi dari keadaban satu suku bangsa. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau agak blunt ya, agak kasar, omong kosong kalau kita bicara bangsa Sunda itu bangsa yang beradab gitu. Ngurus rutah sorangan wae teu bisa gitu. Kenapa harus bisa kita bangsa beradab gitu? Pendidik ini pasti lintas aspek gitu ya. Dalam membahas perda saya malah berpikir dilibatkan juga antropolog, libatkan juga ahli pedagogi, tentunya ahli pendidikan, libatkan budayawan, jadi multi aspek, tidak hanya bicara pada teknikal, subjeknya human gitu, kebiasaan bagaimana dia membuang sampah, mengelola sampah, memperlakukan sampah, pola pikir dia terhadap sampah, ini adalah aspek yang harus kita pikirkan. Nah, PR-nya Bapak Ibu, kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan percepatan. Saya berharap Kang Yun dipilih deui. Gitunya, saya berharap Ibu Prima jadi lagi. Karena kan kalau kata Pak Jokowi, pemerintah kita ini kan adalah Kang Yunnya ibarat meneruskan ya tong siga pom bensin gitu ya. Jadi pom bensin mulai dari nol, sehingga apa yang kita obrolkan serius di bidang ini ketika semua kebijakannya, pemimpinnya baru dan lain sebagainya, ngatur santai mulai dari nol. Jadi kita diundang lagi untuk bikin sisa-sisa. Nah itu mungkin salah satu pandangan yang ingin saya sampaikan di forum ini, dan saya berterima kasih kepada Pak Yun, Bu Prima, Pak David yang telah mencerahkan, dan mudah-mudahan kita terus bisa berbagi jejaring, berbagi semangat untuk membangun Jawa Barat yang kita cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba jawab dulu, mungkin dari Ibu Nina terlebih dulu. Terima kasih. Ini nanti panjangnya dari Bu Prima dan Pak David aja. Karena udah azan juga ya. Satu hal saja, saya itu konsep saya membangun Perda. Kenapa membangun? Karena itu sebuah proses yang panjang. Itu belajar dari awal saya periode lalu, itu bagaimana caranya sebesar-besarnya dalam melibatkan masyarakat. Itu yang terpenting, karena pemerintah itu tidak bisa sendirian ternyata. Jadi saya mengajak ini hari ini, kita masukkan ke dalam Perda ini, bagaimana caranya setiap organisasi, setiap komunitas, setiap lembaga itu ada punya kewenangan dan punya pendanaan terkait pengolahan sampah. Contoh konkretnya, di Jawa Barat itu ada namanya program OPOP, One Pesantren One Product. Itu sesuatu yang inovatif dari Pak Gubernur. Ketika Jawa Barat tidak punya kewenangan terhadap pesantren, maka diciptakanlah jalan memutar untuk memberdayakan pesantren, dikemas dalam bentuk satu perlombaan dalam bentuk ekonomi. Nah ini bisa. Di Jawa Barat sekarang ada namanya hibah kompetitif. Saya sudah sampaikan ke Kang Ali sebenarnya, nanti Pak David juga silakan kalau pelajari. Itu bisa jadi programnya Bu Prima. Jadi Bu Prima bisa membuat semacam OPOP, misalnya One Village, One pengolahan sampah, gimana bahasa Inggris nanti, atau One kelurahan, One pengolahan sampah, dalam bentuk hibah kompetitif. Jadi setiap proposal yang terbaik dari setiap organisasi, dari setiap komunitas, dari setiap koperasi, dari setiap desa, itu yang kemudian dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah itulah yang saya maksud, bagaimana sebesar-besarnya melibatkan masyarakat. Jadi kami di provinsi menempatkan dana APBD yang selama ini kudu-kudu prima wae, ayeuna di-sharing ke masyarakat. Silakan, sok bantuan begitu. Bagaimana agar masyarakat sekitarnya itu bisa terlibat. Dan ternyata sebenarnya itu sudah berlangsung sejak lama. Cuman memang belum menjadi program yang khusus di sampah ini. Saya melihat ke sana jalan keluarnya dalam jangka pendek ini, Pak David. Jadi kita bongkar batasan kewenangan tadi dengan mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk kampus. Kampus juga bisa kita libatkan. Jadi kampus boleh, kemudian yayasan boleh, perkumpulan boleh, koperasi boleh, pemerintah desa boleh terlibat dalam yang namanya program naon, itu intinya 3 OPOP tadi lah judul nama Bu Prima ya. Kita bisa masukkan itu, dan itu menjadi satu bagian dari Perda ini.
Saya kira itu dari saya yang penting, yang mungkin kita bisa melangkah bersama. Jadi hanya kita bicara revisi, tapi dibalikin lagi ke pemerintah provinsi. Tapi bagaimana juga masyarakat punya bagian dan peranan di sana. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, mohon Bu Ratu, Pak Kang Satria, ya Allah. Jadi memang awalnya dari mindset pola perilaku yang memang betul bisa itu lurus bisa. Dan kemarin kita sudah punya program Eco Village sebenarnya untuk membangun ke sana. Cuman masih based on project-nya, ini agak susah. Izin mungkin Pak Yunanda kalau kita bisa mengambil dana desa dan desa itu dibuat KPI. Jadi Key Performance Index desa masing-masing untuk indikator sampah. Jadi timbulan sampah udah terdeteksi, berapa yang bisa diolah itu kalau di KPI bagus banget Pak. Dan nanti bisa ada insentifnya dari dana itu gitu, karena yang ada di bawah dan dimungkinkan untuk itu. Nah kalau perda itu bisa sampai mengolah di bawah tuh dan itu menjadi performance KPI-nya kepala kelurahan, wah itu kan akhirnya mereka benar-benar di bawah gitu ya kerjanya. Nah maka dari itu betul tadi pemetaan Pak David itu yang memang di perda nanti Pak yang harus dibongkar siapa membuat apa bila mana gimananya gitu ya, dan itu harus sudah lebih kuantitatif sebenarnya. Per lokus yang jelas secara kuantitatif walaupun bukan jumlah tonase mungkin ya, perkiraan berapa persen yang bisa terkurangi seperti jam seragam itu bagus banget Pak. Perkara nanti ada sumber dana yang lain itu mungkin tambahan, tapi wajib dulu Pak Ibu kelurahan itu atau di kecamatan ya, di situ KPI-nya udah saat ada gitu. Nah kemudian sedikit mengenai pengelolaan lingkungan UMKM ini PR Bu. Jadi kalau perizinan lingkungan untuk industri atau kegiatan usaha yang skalanya cukup besar PMA ataupun PMDN gitu ya. Tapi kalau UMKM ini susah Bu, kami membantu terus dibikinin IPAL, satu UMKM 20.000 lah setiap hari menyisihkan buat itu. Udah, sekarang kita bangun nggak sampai seminggu Bu, dana kami maintenance masih dikasih masih jalan, udah kita kembalikan lagi tutup. Sama di Garut demikian juga, sama yang IPAL yang kulit yang ada di Garut kelar juga. Jadi masyarakat di kita harusnya memang polluters pay principle itu sudah kita terapkan untuk industri-industri besar. Kami kemarin dengan Pantene gitu ya, ke Unilever, kemudian beberapa perusahaan yang ini kalau bawa masuk ke supermarket dia bisa kenakan dapat rewardnya dikurangi nilainya. Tapi itu skema itu masih belum berjalan secara keseluruhan. Jadi PR Bu, ini memang terus menerus. Maka dari itu yang kami di regional ke dana intinya Pak David, saya bisa mengelola cuma segini aja gitu, residu aja harusnya. Nah memang harus dipaksa, mungkin terpaksa dan jadi biasa Bang Intan gitu ya. Nah ini memang jadi PR. Insya Allah mudah-mudahan di rumah nanti menjadi pengalaman untuk usaha selanjutnya. Banyak yang ingin disampaikan tapi waktu yang batasi ya. Itu dulu Bapak Ibu semuanya. Ya. Pertama untuk buat Kang Satria, setuju banget Kang. Memang harusnya mulai dari pembuatan kajian akademis ya, master plan pengolahan sampah itu timnya bukan orang teknik lingkungan aja, tapi harusnya ada orang ekonomi, ada orang antropologi, budayawan, itu seharusnya begitu pengolahan sampah. Sebetulnya semua kebijakan pemerintah ya seharusnya seperti itu. Nah, jadi itu PR kita ya nanti mungkin harusnya dalam membuat pas lagi ada kajian membuat naskah akademis ya Bu Firman kita harus kata-kata kasarnya. Terus untuk Bu Ratu ditangkap Bu ya ininya memang seperti itu visi kita. Nah bedanya adalah saya membantu Bu Prima, Kang Yunanda sebagai pengambil kebijakan, kami bekerja dengan sistem ketatanegaraan di mana nanti yang teknis itu ada dokumennya, Perda itu ada perannya, tapi kita nanti harus mendesain gimana desain Perda sedemikian rupa sehingga membuat yang diinginkan Ibu itu terjadi, gitu ya. Apalagi ini Perda provinsi yang lagi kita bahas, bukan Perda kabupaten kota. Perda provinsi itu kita pikirnya gimana kita mengatur kabupaten kota, bukan masyarakat, bukan rumah tangga yang kita atur. Yang ngatur rumah tangga atau tempatnya Kang Satria ya di Saung Ujo itu kabupaten kota. Tapi kita harus memaksa kabupaten kota agar mau mengatur sesuai dengan norma-norma yang kita atur. Jadi yang disebut KPI tadi gitu. Kita nggak mau tahu kalau ngirim keluar ke kabupaten ke provinsi harus residu. Artinya apa? Dipaksa kabupaten kota untuk ngilang untuk olah dan harus ngumpulin 100% seperti itu. Nah, ya itu
lebih ke cara mengaturnya, cara kita mengelola negara, tapi tujuannya sama. Tujuannya seperti itu. Jadi yang diinginkan masyarakat jelas, dan itu yang harus masuk ke naskah akademis nanti yang diinginkan itu ya. Gitu. Dan sedikit tambahan, mungkin tadi sedikit menambahkan untuk Kang Winandar bahwa tidak ada maksud bahwa semua yang pengelolaan sampah itu 100% dibiayai oleh pemerintah. Nah, kita di Kota Bandung, Kota Cimahi sudah membuat skema nih, Kang Winandar membagi-bagi peran operasional ya, karena terkait kelembagaan kan operasional pasti ada staff yang harus siap dan juga pendanaan pastinya di antara para pihak, tapi harus sesuai dengan regulasi nasional kan, kita nggak harus ngikut sana ya gitu ya. Nah, kita ada misalnya gini, Kang Satria ya, Kang Satria ini sebetulnya statusnya kalau di Perda kita ya itu pengelola kawasan ya. Iya, pengelola kawasan bertanggung jawab untuk mengelola sampahnya atas biayanya sendiri. Kota Bandung itu kira-kira 60% sampahnya itu ada di pengelola kawasan. Bayangkan kalau Kota Bandung bisa mengatur pengelola kawasan, dia tinggal menganggarkan 40% dari timbulan. 60% pengelola kawasan. Tapi pemerintah harus mengatur pengelola kawasan dengan mekanisme pengaturan lingkungan hidup. Ada dokumen lingkungan hidup kan, ada UKL, ada invent, ada apa? Ya, diinvestigasi dan lain sebagainya lah. Prima lebih hafal soal itu. Pengaturannya lewat situ Bu. Kita nanti bisa kapan-kapan kita lihat modelnya dan itu bisa nggak di scale up di provinsi sehingga semua kabupaten kota jadi standar, sehingga dengan anggaran yang lebih realistis pengelolaan sampah akan meningkat secara seragam. Peran provinsi seperti itu harapannya. Kalau di kabupaten ada satu aktor lagi yaitu desa, gitu kan? Kita bagi juga desa perannya di mana. Jadi terbagi-bagi nanti. Tapi semua sesuai dengan regulasi nasional. Jadi yaitu PR kita itu kalau untuk rakyat, yang penting itu PR para pembuat undang-undang. Tapi tujuannya adalah seperti yang diinginkan Bu Ratu, seperti yang diinginkan Satria dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik Ibu Bapak semuanya, berhubung keterbatasan waktu, kita cukupkan sesi diskusi kita pada sore kali ini. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak teman-teman semuanya tidak puas sampai pertemuan saat ini. Jadi ketika Ibu Bapak teman-teman semuanya tidak puas pada pertemuan kali ini, insya Allah kedepannya ya Bu, kita buat pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya Muhammad Ilmi, mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang MC Maka. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, boleh tepuk tangan untuk moderator dan juga untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari. Baiklah, karena acara sudah berakhir, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa akan saya tutup dengan sebuah pantun, boleh? 2 buah kita. Naik perahu ke kota Mekah. Perahu nyasar ke arah Cina. Buang sampah harus dipilah supaya jauh dari bencana. Satu lagi, naik mobil lewat jalan tol. Lihat ibu-ibu sedang naik motor. Jika sampah tidak terkontrol, biaya sampah tentu akan menjadi tekor. Bisa mungkin dari kita cuma sekian, lebih terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kepada narasumber boleh maju ke depan, kita berfoto bersama. Itu minta ya kartunya. Maka kepada akang-akang dari Daur, dari boleh di sebelah sini menghadap ke arah, nah ke sini. Boleh rekan-rekan semuanya boleh berdiri, kita berfoto bersama, kita berfoto terakhir ya dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Adapun untuk rekan-rekan sekalian yang sudah difoto silakan langsung makan, yang mau sholat maka sholat dulu sambil kita nunggu dicetakan kalender seperti ini ya. Seperti itu. Jadi yang difoto akan langsung dicetak ya, nanti jadikan kalender penduduk yang sudah nanti akan diperoleh teman-teman dari tim kami. 1, 2, 3, kita dulu.
Kumaha gayana? Jebar juara. Oh, tiga le. Siap. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Untuk yang sudah difoto dan yang akan mengambil fotonya, silakan langsung menghubungi panitia yang ada di meja resepsionis. Nanti saya